Kan kalau kita melihat data hingga 27 Juni ini sudah ada pembelian dari investor asing gitu. Apakah Bapak melihat memang ini artinya pasar keuangan kita ini sudah kembali lagi menarik setelah aksi jual yang cukup panjang? Mmm, kita belum bisa mengatakan seperti itu ya, bahwa ini, semuanya pasti akan kembali seperti semula. Tetapi indikasi ini kan menunjukkan bahwa, mulai ada ketertarikan bahwa, selama ini terus-menerus net sell, kemudian, mereka melihat pada titik ini kok, udah mulai, bisa masuk juga gitu loh. Jadi, kita akan lihat karena kan faktor-faktor, lainnya, ketidakpastian itu kan masih cukup banyak ya, Mbak, ya. Baik, apakah menurut Bapak ini juga terkait rupiah yang pelemahannya juga kemarin sempat menyentuh 16.400-an? Apakah ini akhirnya menjadi daya tarik juga bagi investor asing? Investor asing kan sebenarnya, sangat, concern mengenai kurs ini karena kan mereka investasinya kan dalam bentuk US dollar ya. Tentu kalau misalnya, US dollar itu cukup tinggi, mereka net, investment mereka itu sebenarnya negatif gitu loh. Kalau misalnya, rupiahnya terdepresiasi cukup dalam ya. Nah, buat mereka mungkin bukan masalah, kursnya itu berapa, tetapi kestabilan sih yang mereka lihat. Kestabilan bahwa hal ini ketika mereka masuk dan mereka keluar itu tidak menimbulkan banyak goncangan gitu. Sehingga mereka masih membukukan, net terhadap, investment mereka. Baik, tadi Bapak sampaikan kestabilan. Kestabilan dalam bentuk seperti apa? Karena kalau kita melihat data-data ekonomi dari dalam negeri ini kan sebenarnya masih relatif lebih baik meskipun rupiah kita terdesak ya, tapi dibandingkan dengan negara lain, data-data ekonomi yang lain termasuk inflasi kita ini juga semuanya masih terjaga sesuai dengan target pemerintah. Ketidakstabilan ini kita lihat banyak yang berasal dari geopolitik atau dari global begitu. Artinya kita terdampak, tapi justru yang di dalam negeri sebenarnya masih relatif stabil. Ya, yang tadi saya katakan, kita bicara kurs ya. Kursnya kan kalau misalnya terus-menerus ini, kita punya terdepresiasi, maka ketika mereka masuk di kurs yang rendah, kemudian keluar di kurs yang tinggi, kan secara net mereka akan negatif sebenarnya gitu loh. Makanya kalau misalnya mereka masuk di berapapun, tetapi relatif ada di kurs yang, sama, sehingga net, investasi mereka itu, katakan mereka beli, SBN atau apapun, itu tetap sesuai dengan, net, investasinya mereka. Baik, apa Bapak masih melihat adanya kekhawatiran kurs ini mungkin akan melemah lagi? Karena kalau kita lihat hari ini sedikit terjadi ada penguatan begitu meskipun masih di 16.300-an. Ya, sepanjang, sebenarnya ini kan keterkaitannya cukup panjang ya. Sepanjang, The Fed belum memberikan, arah yang jelas, kemudian, Bank Indonesia juga pasti mengantisipasi keputusan The Fed itu, maka, kecenderungan untuk volatile itu masih cukup tinggi. Karena, market masih melihat, kemana nih arahnya, seperti itu ya. Nah, tetapi, kalau kita melihat salah satu faktor yang menyebabkan juga, kurs kita tertekan adalah adanya outflow dana asing itu ya. Mereka keluar dalam cukup besar itu kan juga menekan kita punya, pergerakan kurs. Tetapi kalau sekarang sudah mulai inflow, harusnya itu udah, memberikan, sedikit sinyal yang positif ya. Baik, kalau melihat yang terakhir disampaikan The Fed, pemangkasan suku bunga ini mungkin akan terjadi satu kali di tahun ini. Apakah Bapak menganggap hal tersebut masih mungkin terjadi di tengah target-target ekonomi Amerika yang sampai sekarang belum tercapai? Pemotongan satu kali itu menjadi konsensus, houses besar di Amerika, mungkin sekitar 60% mengatakan itu akan terjadi satu kali di tahun ini. Nah, saya rasa itu sangat-sangat mungkin ya. Tetapi memang masih sangat tergantung banyak faktor. Misalnya, pemilihan presiden di Amerika ini kan menjadi sesuatu yang
bisa menjadi faktor yang berbeda kan, karena siapa yang terpilih akan mempengaruhi juga situasi yang ada di sana. Seperti Baik, itu. apakah pemilu presiden di Amerika Serikat ini menurut Bapak ini akan sangat mempengaruhi perputaran ekonomi di sana? Ya, karena apa namanya, mood dari misalnya kalau Trump terpilih, dia kan pro terhadap growth ya, otomatis inflasi bisa tinggi lagi gitu, dan itu tentunya akan menyebabkan The Fed mempertahankan suku bunga tinggi seperti sekarang. Baik, bagaimana dengan Bank Indonesia? Karena kalau kita melihat kurs rupiah terus tertekan, apakah ada potensi BI justru akan menaikkan lagi suku bunga? Kalau mungkin, ya mungkin saja ya, tetapi kemungkinan itu saya rasa akan lebih kecil, karena kalau kita melihat bahwa kondisi sekarang di mana rupiah masih terjaga ya, tidak menimbulkan hal yang terlalu mengkhawatirkan, saya rasa harusnya suku bunga seperti sekarang ini cukup menahan apa namanya, arus keluar asing di Indonesia. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk BI harus menaikkan lagi gitu. Baik, bagaimana dengan kemungkinan untuk melakukan pemangkasan suku bunga? Karena kalau kita lihat bank-bank sentral lain, banyak juga yang sudah melakukan pemangkasan sebelum The Fed melakukan pemangkasan. Ya, kalau itu menurut saya sih kemungkinannya kecil ya kan di Indonesia, karena kalau kita kan lebih menjaga bahwa kita punya market itu atraktif terhadap asing ya, terutama Amerika. Nah, kalau kita memangkas lebih dulu, atraktiveness-nya itu pasti berkurang ya, karena gap-nya udah semakin kecil antara SBN kita dengan misalnya apa namanya, treasury yield 10 tahunnya Amerika misalnya ya. Jadi kemungkinan itu menurut saya sih kecil ya, untuk Baik. kita melakukannya lebih dulu. Baik, hingga akhir tahun nanti jika memang belum ada pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia, apakah menurut Bapak aliran outflow ini masih akan terus terjadi? Kalau kurs kita stabil, balik lagi yang tadi saya sampaikan, dan apa namanya, yield yang ada sekarang ini masih di kisaran yang hampir sama, harusnya sudah tidak lagi ya, karena buktinya beberapa hari ini kan aliran dananya positif ya, berarti mereka melihat bahwa ini atraktiveness-nya sudah mulai ada gitu. Baik, artinya bisa dibilang kita sudah melewati masa-masa terberat di tahun ini? Belum bisa dipastikan 100% seperti itu sih, karena situasi tadi saya bilang situasi uncertainty-nya masih tinggi sih. Baik, tapi bagaimana jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Thailand atau Malaysia atau Filipina? Seperti apa aset-aset keuangan kita masih lebih menarik daripada mereka? Kalau kita lihat Thailand sebenarnya kondisinya nggak lebih baik dari Indonesia ya. Dari segi kurs juga mereka cukup apa namanya, terkena dampak yang lebih berat. Kemudian dari segi outflow asing juga lumayan besar ya, kecuali mungkin Malaysia. Filipina juga sama ya, Filipina juga mengalami hal yang sama dengan Indonesia dan Thailand. Mungkin Malaysia yang sedikit lebih baik ya, masih ada inflow dan kursnya juga masih kurang lebih stabil lah.